Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ande Novitasari, Nurma Darmayanti, dan Ika Melina. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi aljabar yang terdapat pada kelas 11 semester genap. Standar kompetensi untuk KI 1 dan KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 yaitu mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Untuk KD 3.8 yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. KD 4.8 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. KD 3.9 yaitu menganalisis keberkaitanan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. KD 4.9 yaitu menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Selanjutnya, materi pembelajaran, yaitu yang pertama pengertian turunan. Terdapat sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang kedua, penerapan turunan fungsi aljabar. Dan terdapat nilai-nilai stasioner, fungsi naik dan fungsi turun, persamaan garis singgung, dan garis normal. Selanjutnya, turunan fungsi aljabar. Konsep turunan. Coba kamu perhatikan grafik di bawah ini. Misalkan grafik di atas merupakan grafik fungsi kontinu X, lalu terdapat garis lurus yang memotong kurva fx di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Ini garis lurus yang memotong kurva fx. Ini titik A dan ini titik B. Karena memotong kurva di dua titik, garis lurus ini bisa disebut sebagai garis sekant atau garis AB. Garis AB pasti mempunyai kemiringan gradien tertentu. Gradien garis lurus bisa kita cari menggunakan rumus berikut ini. M atau gradien sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Karena titik absis atau koordinat X dan ordinatnya atau koordinat Y sudah diketahui, maka bisa kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh rumus ini. MAB atau gradien AB sama dengan F X plus H min Fx dibagi X plus H min X. Fx plus H ini sebagai Y2. Y2-nya ini ya. Dikurangi Fx. Fx ini sebagai Y1. Y1-nya ini Fx. Dibagi X plus H. X plus H ini sebagai X2. X2-nya ini X plus H.
dikurangi X sebagai X1, ini X1 nya, jadi ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Jadi MAB sama dengan Fx plus H min Fx dibagi H. Misal jika titik A dan titik B digeser agar saling berdekatan satu sama lain, hingga jarak antar titik H mendekati 0, maka garis AB yang awalnya memotong kurva di satu titik, lama-kelamaan berubah menjadi garis yang menyinggung kurva di satu titik saja. Garis singgung ini kemudian bisa disebut sebagai garis tangen untuk gradien tetap. Tapi, karena nilai H mendekati 0, maka kita menggunakan konsep limit berikut ini. MAB atau gradien AB sama dengan limit H mendekati 0 dari delta Y dibagi delta X. MAB sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx dibagi H. Dengan syarat terdapat nilai limit. Nah, gradien garis singgung inilah yang disebut turunan fungsi. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Pada fungsi y sama dengan fx, turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan dengan dy dibagi dx atau dfx dibagi dx atau y aksen, dan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Misalkan f u v adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan di suatu interval a bilangan real, maka jika fx maka f aksen x sama dengan 0, sering bisa disebut sebagai fungsi konstan. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, bisa disebut sebagai fungsi identitas. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurangi 1, bisa disebut sebagai fungsi pangkat. Jika fx sama dengan kux, maka f aksen x sama dengan ku aksen x dengan k konstanta. Sifat berikutnya yaitu jika fx sama dengan gx plus minus hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x plus minus h aksen x. Jika fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Jika fx sama dengan ux dibagi vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x dibagi v x pangkat 2. Permasalahan. Dengan menggunakan definisi turunan, buktikan bahwa turunan suatu konstanta adalah 0. Penyelesaiannya, dalam hal ini fungsi fx selalu sama dengan konstanta. Oleh karena itu dapat ditulis fx sama dengan k. F dikali x ditambah h sama dengan k. Jelas bahwa kenaikan fungsi identik sama 0. Delta y sama dengan f dikali x ditambah h dikurangi fx sama dengan kita substitusikan f dikali x ditambah h tadi adalah k. Jadi k dikurangi k karena fx sama dengan konstanta. Jadi k dikurangi k sama dengan 0. Substitusikan ke dalam definisi limit turunan, diperoleh f aksen x sama dengan limit delta y dibagi delta x untuk h mendekati 0 sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx dibagi h untuk h menuju 0 sama dengan limit 0 dibagi h untuk h menuju 0 sama dengan limit 0 untuk h mendekati 0 sama dengan 0. Soal. Tentukan f aksen x jika diketahui fungsi f beri a fx sama dengan 5x pangkat 6, b
fx sama dengan 3x pangkat negatif 2 ditambah 5x pangkat 2. Jawaban A. Diketahui fx sama dengan 5x pangkat 6, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 6 dikali 5 dikali x pangkat 6 dikurangi 1, sama dengan 30x pangkat 5. Nomor 1A ini menggunakan sifat turunan fungsi, yaitu fungsi pangkat. B. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x pangkat negatif 2 ditambah 5x pangkat 2, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan negatif 2 dikali 3x pangkat negatif 2 dikurangi 1 ditambah 2 dikali 5 dikali x pangkat 2 dikurangi 1, sama dengan negatif 6x pangkat negatif 3 ditambah 10x. Yang selanjutnya yaitu penerapan turunan fungsi aljabar, nilai-nilai stasioner. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan fx yang dapat diturunkan. Untuk menentukan titik stasionernya, kita harus menentukan nilai x terlebih dahulu, yaitu dengan cara menggunakan syarat stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0. Dari syarat stasioner f aksen x sama dengan 0 akan kita peroleh nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Anggap saja x sama dengan a yang memenuhi f aksen a sama dengan 0. Akan kita peroleh titik A, FA disebut sebagai titik stasioner, dan nilai fungsi Y sama dengan FA disebut sebagai nilai stasionernya. Banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan F aksen X sama dengan 0 bisa lebih dari 1, tergantung dari bentuk fungsinya. Untuk menentukan jenis stasionernya, terdapat dua cara, yaitu menggunakan turunan pertama atau turunan kedua. Contoh soal. Tentukan titik dan nilai stasioner dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 1. Penyelesaiannya, ingat syarat stasioner tadi, yaitu f aksen a sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. F aksen x, yaitu turunan dari fx ini tadi, menjadi x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Kita pecah menjadi x ditambah 2 dikali x dikurangi 4 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0 menjadi, sehingga x sama dengan negatif 2. X dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 4. Menentukan nilai-nilai stasioner dan titik stasioner dengan substitusikan nilai x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 4 ke fungsi awal diperoleh. Untuk x sama dengan negatif 2, kita substitusikan 1/3 dikali negatif 2 pangkat 3 dikurangi negatif 2 pangkat 2 dikurangi 8 dikali negatif 2 ditambah 1 sama dengan 31/3. Sehingga diperoleh nilai stasionernya adalah 31/3 dan titik stasionernya yaitu negatif 2,31/3. Untuk x sama dengan 4, kita substitusikan menjadi 1/3 dikali 4 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2 dikurangi 8 dikali 4 ditambah 1 sama dengan negatif 77/3, sehingga diperoleh nilai stasionernya adalah negatif 77/3 dan titik stasionernya yaitu 4,-77/3. Jadi titik stasioner dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 1 adalah negatif 2,31/3 dan 4,-77/3. Selanjutnya, fungsi naik dan fungsi turun. 1. Misalkan x1 dan x2 dalam fungsi fx memenuhi a kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari b jika berlaku hubungan fx1 kurang dari fx2. Fungsi dikatakan naik. 2. Misalkan x1 dan x2 dalam fungsi fx memenuhi a kurang dari x1 kurang dari x2
kurang dari B. Jika berlaku hubungan fx1 lebih dari fx2, fungsi dikatakan turun. Grafik seperti di bawah ini. Selanjutnya, naik turunnya suatu fungsi kontinu fx dalam suatu interval tertentu dapat dilihat dari gradien garis pinggirnya. 1. Fungsi fx merupakan fungsi naik jika gradien garis pinggirnya bernilai positif. Dapat dituliskan f aksen x lebih dari 0. 2. Fungsi fx merupakan fungsi turun jika gradien garis pinggirnya bernilai negatif. Dapat dituliskan f aksen x kurang dari 0. 3. Fungsi fx tidak naik dan tidak turun jika gradien garis pinggirnya 0. Dapat dituliskan f aksen sama dengan 0. Berikutnya contoh soal. 1. Interval x yang membuat kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 2 selalu turun adalah pembahasan. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 2. F aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9. Kurva fx selalu turun dengan syarat f aksen x kurang dari 0. 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9 kurang dari 0. Kedua ruas dibagi 3. X pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 kurang dari 0. Maka x min 3, x min 1 kurang dari 0. Maka x lebih dari 1, x kurang dari 3. Jadi, interval x yang membuat kurva fungsi fx selalu turun adalah x lebih dari 1, x kurang dari 3. Selanjutnya, persamaan garis singgung dan garis normal. 1. Gradien garis singgung. Titik P, x, y adalah sembarang titik pada kurva y sama dengan fx, sehingga koordinat titik P dapat ditulis x, fx. Aksis titik Q adalah x plus h, sehingga koordinat titik Q adalah x plus h. F, x plus h. Jika h sampai 0, maka S akan menjadi garis singgung pada kurva di titik P, yaitu PS. Dengan demikian, gradien garis singgung pada kurva di titik P adalah M sama dengan F x plus H dikurang Fx dibagi H. Maka M sama dengan F aksen X. Sehingga persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min 1, X dikurang min X dikurang X1. 2. Garis normal pada kurva. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgungnya. Persamaan garis normal bergradien negatif 1 dibagi M dan melalui A x1, y adalah y dikurang y1 sama dengan negatif 1 dibagi M dikali x min 1 dikali x dikurang x1. Contoh soal 1. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva
Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 7X pangkat 2 ditambah 20 di titik yang berbasis 2. Jawab, X sama dengan 2, maka Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 7X pangkat 2 ditambah 20. Y sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 7 dikali 2 pangkat 2 ditambah 20. Y sama dengan 16 dikurang 28 ditambah 20. Y sama dengan 8. Didapatkan di titik singgung 2,8. Maka M sama dengan Y aksen sama dengan X 4X pangkat 3 dikurang 14X sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 dikurang 14 dikali 2 sama dengan 32 dikurang 28 sama dengan 4. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 8 sama dengan 4 dikali X dikurang 2. Y dikurang 8 sama dengan 4X dikurang 8. Maka Y sama dengan 4X dikurang 8 ditambah 8. Maka Y sama dengan 4X